Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di tepi pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur. Ada seorang penabur keluar rumah untuk menabur benih. Tentu diharapkan semua benih itu jatuh di tanah yang subur, lalu menghasilkan banyak buah. Tetapi yang terjadi kemudian, ada sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Sudah tentu benih itu mati. Benih itu tidak bisa tumbuh, hidup berkembang dan berbuah. Artinya bahwa sabda Allah itu didengar, tetapi tidak dimengerti, tidak dipahami, dan tidak ditanggapi. Sia-sia dan percuma. Benih itu dikisahkan dimakan burung. Sabda Tuhan dirampas oleh roh jahat. Kekuatan iblis mengganggu hidup benih itu. Sabda Tuhan tidak sempat tumbuh. Belum apa-apa sudah dimakan oleh burung, diambil oleh roh jahat. Sesungguhnya nasib benih itu tidak bisa dibicarakan lebih lanjut, karena juga tidak akan membuahkan apa-apa. Tetapi baik sebagai peringatan, agar kita menerima serta melakukan sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sebagian benih itu juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh. Karena tanahnya sedikit, artinya orang yang mendengar sabda itu segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan lama, hanya sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja. Mendengar sabda tetapi tidak meresap, tidak mengendap, dan tidak masuk dalam hatinya. Sabda Tuhan lewat begitu saja.
Jika mendengar sabda Tuhan tetapi tidak meresap, tidak mengendap dan tidak masuk dalam hati, maka kegembiraan dan sukacita yang dirasakan juga hanya sebentar saja. Tatkala ada tantangan dan kesulitan atau godaan, jatuhlah ia dan runtuhlah pertahanannya. Ia kalah dengan godaan yang datang padanya. Ia tidak setia pada janji baptisnya. Ia meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja. Atau jatuh juga pada macam-macam bentuk godaan yang lain. Uang atau kekayaan, perbuatan-perbuatan kecurangan, perbuatan kebohongan, pencurian, dan perbuatan immoral lainnya. Saudara-saudari terkasih, sebagian lagi firman itu jatuh di tanah yang penuh semak duri. Semakin besar semak itu, semakin terhimpit pula benih itu lalu mati. Orang yang mendengar sabda Tuhan, karena kekhawatirannya akan dunia, akhirnya terhimpit sendiri oleh kelemahannya, sehingga tidak bisa bertumbuh kembang dan berbuah. Demikianlah bila kehidupan seseorang yang mendengar sabda Tuhan, oleh karena kekhawatiran, ketakutan, serta tipu daya, masih menghimpit cara bekerjanya sabda itu. Orang itu telah mendengarkan sabda Tuhan, tetapi dikalahkan oleh ketakutannya, sehingga sabda Tuhan tidak bisa tumbuh berkembang dan berbuah. Ada banyak ajaran, paham, aliran, serta kepercayaan yang akhirnya menyesatkan dan menjauhkan orang itu dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada banyak praktik hidup beragama yang menyimpang dari ajaran agama yang benar. Akibatnya orang tidak lagi takut pada Tuhan, tetapi takut pada setan, terhadap dunia. Tetapi syukurlah masih ada benih yang jatuh pada tanah yang baik, di tanah yang subur, sehingga benih itu dapat tumbuh berkembang dan berbuah banyak. Sekalipun ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, semuanya itu baik. Semuanya telah menerima sabda Tuhan, memelihara sabda itu dalam hidupnya. Hati orang-orang yang diumpamakan dengan tanah yang baik adalah orang-orang yang mau bertumbuh, berkembang, dan berbuah banyak. Hidupnya berkenan pada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan dan dirahmati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, apakah diri kita adalah tanah yang baik? Atau menjumpai diri kita ternyata terdapat semak duri, atau terdapat bebatuan, atau kita ini adalah benih yang jatuh di pinggir jalan? Penting bagi kita untuk memegang, menerima benih yang sudah kita dapatkan. Sabda Tuhan ditumbuh kembangkan dalam hidup kita supaya kita berbuah banyak. Tentang berapa jumlahnya, itu bukan menjadi sebuah masalah. Urusan kita adalah berbuat semaksimal mungkin, sebisa hidup kita, setotal-total mungkin, sekuat tenaga kita. Semoga Tuhan merahmati hidup dan panggilan kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membentuk, menguduskan, dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Semoga hidup kami menjadi tanda nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami seumur hidup. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat
dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.